Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yasfin, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Ramadan Sehat. Saya Dr. Dilia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Yasfin Darussalam Gontor, akan berbincang tentang olahraga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, umat Islam menjalani ibadah puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari yang berlangsung sekitar 14 jam. Hal ini menyebabkan perubahan kebiasaan makan, asupan energi, pola tidur, dan aktivitas fisik. Penelitian menunjukkan puasa dapat memberikan berbagai keuntungan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Puasa memberikan efek menguntungkan yang dapat meningkatkan kesehatan, seperti peningkatan sensitivitas insulin, penurunan kadar gula darah, penurunan tekanan darah, pengendalian berat badan, peningkatan metabolisme lemak, perbaikan sel-sel tubuh, dan penurunan stres oksidatif. Terlepas dari berbagai manfaat puasa, terdapat pula tantangan dan resiko yang dihadapi saat kita berpuasa. Yang pertama adalah dehidrasi yang disebabkan karena kurangnya asupan cairan. Yang kedua, yaitu ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan elektrolit lainnya. Yang ketiga, yaitu kelelahan, kram otot, dan kelemahan akibat penipisan glikogen atau cadangan energi. Yang terakhir adalah resiko kekurangan nutrisi. Saat berpuasa, kita tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Puasa yang disertai olahraga ringan secara teratur terbukti meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, meningkatkan metabolisme, dan mengurangi peradangan, membuat badan kita terasa bugar. Waktu yang optimal untuk melakukan olahraga saat berpuasa adalah 1 hingga 2 jam setelah berbuka puasa. Selain itu, olahraga juga dapat dilakukan 90 menit sebelum berbuka puasa. Waktu tersebut merupakan waktu yang baik karena dapat mengembalikan energi yang hilang saat kita berolahraga. Latihan yang direkomendasikan saat berpuasa meliputi latihan aerobik, latihan penguatan, latihan fleksibilitas, dan keseimbangan. Latihan aerobik dilakukan 3 hingga 5 hari dalam seminggu. Latihan penguatan atau latihan menggunakan beban dilakukan 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Jangan lupa pemanasan dan pendinginan masing-masing 5 hingga 10 menit. Terdapat beberapa kondisi khusus yang harus diperhatikan dalam melakukan latihan atau olahraga. Untuk penderita diabetes mellitus atau kencing manis yang mengkonsumsi insulin atau obat yang meningkatkan sekresi insulin, harus memantau kadar gula darah sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Puasa dapat menyebabkan hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah, terutama pada individu yang memakai insulin atau obat penurun gula darah. Bagi penderita diabetes, kadar gula darah yang optimal sebelum melakukan latihan adalah antara 90 hingga 250 mg per desiliter. Pada penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, perlu dilakukan pemantauan tekanan darah secara berkala. Olahraga dapat dilakukan bila tekanan darah sistol sebelum latihan antara 100 hingga 160 dan tekanan diastol antara 60 hingga 100. Peningkatan intensitas olahraga harus diberikan secara bertahap. Latihan yang direkomendasikan umumnya latihan aerobik intensitas sedang untuk mengoptimalkan rasio antara manfaat dengan risiko. Hindari manuver falsafah atau mengejan selama latihan ketahanan untuk menghindari peningkatan tekanan darah yang berlebih. Terdapat hal-hal yang penting untuk diperhatikan saat melakukan olahraga saat berpuasa. Antara lain, yang pertama, perhatikan kondisi medis yang ada. Pantau tanda vital seperti detak jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan laju pernafasan secara teratur sebelum, selama, dan setelah latihan. Bila perlu, dapat dilakukan pemantauan kondisi fisik dengan menggunakan alat sederhana seperti oximeter, alat pengukur tekanan darah, dan gula darah sesuai indikasi. Hindari latihan yang berlebihan. Dapat digunakan tes bicara untuk memastikan latihan tetap dalam tingkat intensitas yang aman. Pada olahraga dengan intensitas ringan, kita dapat berbicara 1 kalimat penuh dengan mudah. Pada olahraga dengan intensitas sedang, kita dapat berbicara beberapa kata dan terdapat perubahan pernafasan yang lebih berat.
Pada olahraga, dengan intensitas yang lebih berat, kita hanya dapat berbicara 1 atau 2 kata dalam 1 kali tarikan nafas. Segera hentikan olahraga jika mengalami gejala seperti nyeri dada, pusing, kelelahan, sesak nafas, atau kenyamanan yang tidak biasa. Berikan pengawasan yang tepat, gunakan alat bantu sesuai kebutuhan, dan pastikan lingkungan aman untuk pergerakan. Pastikan kecukupan status hidrasi dan nutrisi sebelum melakukan aktivitas fisik. Perhatikan jadwal tidur. Biasanya orang dewasa membutuhkan waktu tidur 7 hingga 8 jam. Kurang tidur dapat menyebabkan penurunan kinerja tubuh sehingga mengakibatkan kelelahan. Tidur siang selama 20 hingga 30 menit di siang hari juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh. Hindari olahraga jika mempunyai kontraindikasi seperti demam, tekanan darah atau kadar gula darah yang tidak terkontrol, infeksi aktif, atau baru menjalani operasi. Sahabat Yasmin, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di episode Ramadan Sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.